Sudah terlihat materinya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya, apa PPT berikutnya ya. Jadi untuk menganalisis suatu penampang balok lentur ya, nah ini kita coba membahas atau mempelajari klasifikasi penampang ya, balok lentur. Jadi sebelum kita menganalisis kekuatan kemampuan suatu balok ya, balok lentur baja, maka terlebih dahulu kita harus mengklasifikasikan penampang balok tersebut profilnya gitu ya. Tujuannya adalah untuk kita mengetahui ya nanti klasifikasi dari si penampang ini akan berbeda rumusnya atau berbeda nanti kemampuan dari masing-masing eh, klasifikasi dari si penampang ya. Jadi tujuannya di sini nanti untuk mengukur kekuatannya dari jenis masing-masing gitu ya. Artinya kita harus mengetahui dulu jenis penampangnya gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus yang mana nanti kita gunakan untuk menghitung dari kemampuan penampang tersebut ya. Nah, sebenarnya ada secara garis ini ya, secara garis besar ya. Jenis penampang dalam profil baja untuk balok ya, itu kita mengklasifikasikan ada empat ya, sebenarnya empat. Tapi dalam analisis hitungan ya, untuk menganalisa kemampuan si profil itu nanti hanya tiga gitu ya, penampang kompak, kemudian penampang non kompak, dan penampang langsing ya. Hanya saja nanti eh, ketiga penampang ini masing-masing akan memiliki eh, rumus atau ya rumus lah gitu ya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan dari si penampang tersebut ya. Jadi tujuannya di situ ya. Nah, ini kemarin juga mungkin sudah dijelaskan sekilas gitu ya bagaimana si penampang tadi. Jadi ini di eh, di apa namanya penampang plastis ini di eh, dia mampu gitu intinya ya. Ketika nanti si penampang plastis ini memiliki klasifikasi plastis, maka si profil ini dia akan mampu mencapai momen plastis gitu ya, kekuatan maksimumnya ya. Jadi kalau kembali lagi ini memang harus eh, kita memahami karakteristik dasar dari suatu material baja ya, material baja ya. Nah, ini kemarin sudah sedikit saya singgung gitu ya. Jadi karakteristik baja itu ketika diuji di suatu lab gitu ya, alat penguji eh, kekuatan tarik baja, maka nanti akan memiliki tren grafik seperti ini ya. Ini dasarnya kita memahami ya. Ini adalah tegangan ya atau notasinya bisa F, bisa tegang seperti ini ya, di mana tegangan itu adalah P per A gitu ya, nilai P per A ya. Kemudian di sini adalah regangan ya. Nah, eh, ini adalah batas FY ya. Karena ini sangat penting sekali ya kita memahami dasarnya dulu karakteristik dari si baja ya. Ini FY dan ini adalah batas eh, ultimate-nya atau batas putusnya. Tegangan ultimate namanya ya. Nah, kategori penampang plastis ya, si penampang ketika dia nanti terkategori sebagai profil penampang plastis, dia akan mampu mencapai kekuatannya sampai maksimum ini ya. Sebelum dia mengalami tekuk, misalnya tekuk lokal, tapi dia mampu bertahan gitu ya. Tapi kekuatan dia bisa mencapai nilai FU ini gitu ya.
ciri-cirinya seperti itulah intinya ya. Penampang mampu mencapai momen plastis. Karena apa momen plastis itu ini ya sampai batasan di sini ya. Dan mampu memberikan rotasi momen yang cukup ya. Rotasi momen itu artinya eh, perputaran dari si penampang tersebut gitu ya. Dia tidak akan mencapai perubahan sampai dia mencapai momen plastis ya gitu. Kemudian penampang kompak ya, itu penampang kompak mampu mencapai momen plastis, tapi dia di sini ya, dia antara momen plastis itu antara eh, Fy dan Fu ya, kekuatan dia. Dia bisa bisa saja mencapai momen plastis, tetapi nah di sini tekuk lokal ini membatasi kemampuan dari si penampang ya. Penampang mampu mencapai momen plastis, tapi tekuk lokal membatasi kemampuannya penampang untuk memberi rotasi ya. Jadi artinya kalau kita lihat penampangnya gitu ya, profil baja WF misalnya ya, sebelum dia mencapai momen plastis ya, momen ultimate sampai di sini, dia sudah KO dulu gitu ya. Maka terjadi tekuk lokal, bisa jadi tekuk lokalnya nanti di bagian flange-nya gitu ya, atau di bagian webnya, dia akan tertekuk gitu ya. Jadi sehingga kegagalan tadi tuh dia belum mencapai kekuatan plastisnya, dia sudah eh, gagal gitu ya, sudah runtuh. Nah, kemudian penampang kompak ya, sama ya kurang lebih dia eh, bisa melewatin penampang ini kemudian tidak sampai mencapai di sini sudah gagal, tapi bisa mencapai melewatin FY-nya atau batas momen elastisnya ya. Sedangkan penampang langsing ya, dia tidak bisa mencapai di sini ya, kekuatan elastisnya ya atau yieldingnya ya, tapi langsung sudah gagal ya. Intinya dia di sini sudah gagal. Artinya apa? Dari segi penampang ini maka kekuatan bisa kita prediksi ya. Kekuatan dari segi penampang ini yang lebih bagus itu istilah penampang plastis ya. Makin ke atas dia makin bagus ya. Dan penampang langsing. Kategori penampang langsing ini ya misalnya ini ya terlalu tipis ya si profil ini ketebalan eh, komponen strukturnya dia terlalu tipis ya. Misalnya ini ya tebalnya ini B. Jadi perbandingan antara B dan T ini eh, relatif dia besar ya sehingga ini terkategori tipis atau langsing sehingga ini yang me- mempengaruhi kelemahan si penampang tadi ya. Ibarat kita bisa apa namanya membayangkan gitu ya. Kita ambil sebuah penggaris besi gitu ya, yang tipis. Nah, ini kita pegang di sisinya pasti dia akan melendut ya. Melendut ininya apa? Penggarisnya kan kita perhatikan ya. Kita pegang ujungnya. Namun ketika penggaris besi ini agak lebih tebal gitu atau kita pasang 2 atau 3 biji gitu ya, kita ikat, maka lendutannya tidak akan se apa namanya se melendut yang satu lapis gitu ya, ketebalannya tipis gitu ya. Berarti artinya apa? Ketebalan itu akan mempengaruhi kekuatan si profil baja ini gitu ya. Makanya dia dikategorikan eh, diklasifikasikan beberapa penampang. Nanti rumus masing-masing akan berbeda gitu ya. Jadi ini hanya sebatas gambaran gitu ya bahwa penampang kompak seperti apa ininya karakter karakter penampang non kompak gitu ya. Nah, tapi masing-masing di sini nanti akan menggunakan rumus tersendiri ketika kita menghitung seberapa besar dia mampu memikul beban gitu ya. Ya ibaratnya secara sederhana kita memahami. Kita ambil 2 sampel misalnya manusia gitu ya. Manusia kita cari yang agak kurus ya, tinggi kurus, kemudian kita cari yang agak pendek gemuk. Nah, itu. Dari kedua penampang ini atau dari dua orang ini tadi kita bisa memprediksi gitu ya bahwa si yang langsing ini akan relatif dia
akan lemah mengangkat suatu beban, misalnya kita buat di beban di karung lah gitu ya, pastinya lebih kuat si berbadan pendek ini. Jadi artinya apa? Artinya bahwa dari segi kekuatannya itu si gemuk lebih kuat ininya ya, lebih kuat kemampuan dia untuk memikul beban gitu ya, yang agak lebih gemuk. Nah, bisa kita bayangkan lah gitu ya. Tapi berbeda dari segi kecantikan mungkin ya, makanya sekarang banyak khususnya para perempuan misalnya dia berlomba-lomba jadi slim gitu ya. Itu dari segi kecantikan, tapi dari segi kekuatan pasti dia lebih lemah gitu ya. Kalau kita secara ini ya, secara sekilas gitu ya. Karena struktur ya berbicara alam sebenarnya, apa lingkungan kita ya. Kita memahami bagaimana pola-pola struktur itu sebenarnya pola-pola kehidupan manusia ya, tidak tidak jauh dari berbeda dari kehidupan kita ya gitu. Jadi itulah ibaratnya gitu ya, salah satu gambaran gitu ya. Sehingga itu yang diklasifikasikan ya. Nah, mungkin lebih detailnya lagi berikutnya lagi ya, slide berikutnya ya. Yang penting bisa dipahami dulu gambaran bagaimana kenapa penampang itu diklasifikasikan dari beberapa kelompok gitu ya, atau klasifikasi ya. Nah, ini ya, klasifikasi penampang itu sebenarnya eh, mudah aja ininya ya, apa namanya? Kita cross check gitu atau mengukur bahwa oh ini terkategori langsing, kompak dan tidak kompak gitu ya. Tinggal kita sebenarnya namanya nanti kita akan menghitung nilai dari lambda ya. Lambda dari setiap komponen penampang ini. Ini terkategori misalnya yang atas ini adalah namanya flange ya. Yang ini adalah bagian web ya. Nanti ini yang kita nanti eh, bandingkan ininya ya, penampangnya ya. Nah, di sini nanti lambda gitu ya. Dari eh, perhitungan lambda ini kita dapat nanti nilai, kemudian kita bandingkan ya dengan lambda P ya. Kemudian lambda R kita hitung nanti nilai. Ada rumus-rumusnya masing-masing gitu ya. Nah, jika nanti nilai lambda lebih kecil atau sama dengan lambda P, maka si penampang terkategori penampang kompak ya. Nah, jika formulanya nanti lambda P lebih kecil dari lambda, kemudian lebih kecil sama dengan lambda R, maka terkategori penampang non kompak. Dan terakhir adalah ketika lambda lebih besar daripada lambda R, maka itu terkategori penampang langsing ya. Nah, di mana nilai lambda ini adalah perbandingan antara tebal dan lebarnya atau tingginya atau tebalnya dengan komponen si penampang profil tersebut dari komponennya ya. Komponennya artinya ada flange, ada web ya, ada flange bawah. Nah, ini yang kita bandingkan, kita cek ya. Kalau nanti keduanya terkategori nilainya nanti penampang kompak ya di sini ya, maka kita akan menggunakan rumus untuk menghitung kemampuannya berapa, kekuatan dia yang bisa dia pikul gitu ya. Nah, ini juga sama ya penjelasan yang tadi ya, sana sudah penjelasannya. Langsung aja kita ke eh, ini ya, cara menghitung dari nilai lambda, kemudian lambda P dan lambda R ya. Ini ada rumusnya sudah ya. Misalnya kita menghitung profil balok I ya atau WF misalnya. Dia nanti akan memiliki eh, komponen di profil ini ya. Ada namanya web dan flange ya. Nah, ini adalah web ya. Web flange ya, yang ini flange. Dan ini F ya, notasinya F ya, flange ya. Dan ini adalah web ya. Nah, untuk menghitung kelangsingan flange dan web, nah kita ini untuk sayap misalnya ya, sayap atau flange ya, sayap to flange. Dia adalah B per TF tebalnya ini ya. Jadi ini nilainya B ya,
Kemudian ini adalah TF-nya ya. Nah, kita bandingkan nilai itulah nilai lambda ya. Sedangkan untuk nilai lambda P ya, untuk bagian sayap nanti ini 170 per akar FY ya, mutu beton mutu bajanya ya. Sedangkan untuk lambda R-nya ini 370 dibagi akar FY dikurang FR ya. Nah, ini untuk bagian sayapnya ya. Nah, sedangkan bagian web atau badannya berarti ini hanya nilai H ya. Hanya ini ya, karena ini bagian web kan, tinggi bersih hanya ya. H dibandingkan dengan tebal TW-nya ya, tebal webnya. Nah, itulah nilai lambda dan seterusnya ya. Nanti banyak, ini hanya sekedar contoh di dalam SNI 2002 ya, itu sudah lengkap ya beberapa profil baja ada yang bulat gitu ya, ada yang persegi. Nanti ada di situ semua untuk cara menghitung rumus lambdanya, kemudian lambda P dan lambda R ya. Nah, ini hanya contoh yang saya ambilnya di sini ya. Itu untuk SNI ya. Nah, ini juga ya untuk masih SNI lanjutan ya. Ini ya H dan TW ya untuk eh, bagian-bagian elemennya. Nah, ini adalah untuk standar Amerika ya, AISC ya. Nah, untuk lambdanya ini ya, B per T sama ya, Indonesia. Namun di lambda P dan lambda R-nya berbeda ya, 0,38 ya. Sedangkan lambda R-nya 1,0 dikali akar E per FY ya. Ini untuk standar Amerika. Pak, kok bisa berbeda ya standar Amerika dan eh, Indonesia ya. Nah, ini banyak faktor ya, banyak faktor yang mempengaruhi kenapa eh, nilai kita itu berbeda dengan mereka ya. Ya salah satu contohnya misalnya dari segi teknologi ya mereka mungkin bisa mencapai ketika eh, mutu materialnya yang direncanakan mereka selalu terpenuhi misalnya gitu ya, bisa mencapai. Atau bisa juga faktor misalnya eh, budaya gitu ya, tanda kutip ya. Kenapa budaya? Maksudnya budaya disiplinnya gitu ya. Kalau mereka misalnya perencanaannya mutunya FC20 misalnya beton ya, ya mereka negara-negara maju lah gitu misalnya ya. Mereka akan konsisten di dalam pembuatan mutu tersebut gitu ya. Sedangkan kita mungkin ya banyak faktor ya. Kalau kita buat misalnya ini mutunya FC-nya misalnya 20 ya banyak faktor ya. Bisa jadi mungkin dari segi metode pelaksanaan kita kadang tidak sesuai standar sehingga tidak tercapai mutu itu sehingga hal-hal tersebut diakomodir lah gitu ya. Kemudian misalnya ya kita itu mungkin banyak mengarah ke cuannya gitu ya. Jadi faktor disiplin kita mungkin gitu ya sehingga berbeda ininya ya apa namanya parameter-parameter kenapa nilainya kita itu negara-negara maju itu lebih safety-nya ini bisa kita kategorikan sebagai safety misalnya gitu ya, salah satunya ya. Mereka lebih kecil dibanding kita gitu ya. Karena apa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi ya sehingga nilai tersebut eh, digunakan gitu ya. Nah, terus bagaimana Pak ketika kita merencanakan ya? Tentu ini hanya sebatas pembanding aja gitu ya bahwa pembanding bahwa eh, Amerika nilainya seperti ini sedangkan kita yang tadi ya. Ketika kita merencanakan di Indonesia misalnya maka ya kita sudah mutlak harus mengikuti peraturan SNI gitu ya. Peraturan-peraturannya. Rel kita di dalam merencanakan suatu konstruksi ya di situ ya. Kita harus mengacu pada semuanya SNI, baik itu perhitungan bebannya, kemudian eh, nilai-nilai yang sudah ditetapkan di SNI tadi, itu kita harus mengacu itu gitu ya. Jadi ini nilai lambda, lambda P, lambda R ini untuk standar Amerika gitu ya. Ini hanya sebatas perbandingan aja ya. Nah ini juga sama ya. Beberapa
tampang atau profil-profil baja di yang tersedia di pasaran lah gitu ya. Nah, kita tadi juga banyak ya di SNI 2002 ini banyak juga di situ sudah dilengkapi dengan berbagai profil baja ya. Saya hanya mengambil beberapa sampel aja di sini ya. Kalau di sini memang agak lengkap dia ini ya untuk standar ISC ini ya. Nah, itu mungkin sekedar ini ya perbandingan aja ya. Nah, kita lanjut ya. Klasifikasi jenis penampang balok lentur. Nah, inilah ya. Nah, ini tadi sudah sedikit disampaikan ya. Jika lambda lebih kecil atau sama dengan lambda P berarti terkategori penampang kompak ya dan seterusnya. Nah, untuk menghitung kekuatannya ya, penampang kompak itu ya ini ya rumusnya. Momen nominal artinya kekuatan dia mampu memikul beban itu momen nominal sama dengan momen plastis ya. Seperti gambaran tadi ya bahwa eh, momen apa penampang kompak itu bisa mencapai momen plastis gitu sehingga batasannya ya momen plastis di sini ya. Nah, di mana momen plastis ini rumusnya ini ya FY kali Z ya, FY kali Z. Nah, ini kalau di tabel baja sebenarnya ini sudah dilengkapi nilai Z ya. Di profil tabel baja itu ada yang nilai modulus plastisnya itu sudah ya SX, ZX, kemudian inersianya ya, kemudian luasannya, beratnya itu sudah dilampirkan di tabel baja setiap penampang profil. Itu biasanya si produsen sudah melampirkan informasi berkaitan dengan nilai-nilai ini ya. Kalaupun tidak ada nanti misalnya ya kita bisa hitung sendiri ya, yaitu di caranya ya kita mengulang lagi mata kuliah mekanika bahan karena nanti dasarnya kita menghitung nilai eh, inersia, kemudian momen inersia, kemudian sentroidnya ya, suatu penampang, kemudian beratnya ya, luas penampangnya, nilai SX-nya ya, atau modulus plastisnya, ZX-nya, semua ada di situ ya, di di tabel baja. Tapi kalaupun tidak, ya kita bisa menghitung sendiri ya, sesuai dengan penampang dari si profil tersebut ya gitu. Nah, sedangkan untuk profil tidak kompak ya dengan kategori lambda P lebih kecil sama dengan lambda, lebih kecil dengan lambda R ya, maka perhitungan rumusnya ini yang kita gunakan ya. Maka seperti yang saya katakan tadi ya, untuk eh, ketika si penampang tersebut berbeda klasifikasinya, maka rumusnya untuk mengukur atau menghitung kekuatannya juga akan berbeda ya. Nah, di sini ya, momen nominal di sini ya. Nah, momen langsing juga sama ya. Momen langsing penampang langsing ya. Maka nilai momen nominalnya adalah MR ya dikali lambda R per lambda ah, pangkat 2 ya. Jadi nanti ketika nanti kita hitung profil yang kita gunakan itu terkategori misalnya lambda apa penampang kompak, maka kita gunakan rumus yang ini ya untuk menghitung kekuatannya yang mampu dipikulnya berarti ini ya FY kali Z. Nah, ya. Kalau dia terkategori tidak kompak ya berarti ini ya. Nah, untuk nilai-nilai misalnya MR ya ini rumusnya sudah ya. S adalah modus penampang elastis ya ini S-nya dan seterusnya. Kemudian FR ini, FR ini nilainya adalah 70 untuk penampang di gilas ya. Artinya apa? Nilai FR ini kita gunakan 70 kalau produk baja yang kita gunakan itu adalah produk dari sebuah pabriknya atau di gilas atau di besi tuang gitu ya. Nah, nilainya berbeda ketika dia dilas ya. Untuk penampang dilas. Maksudnya gimana itu, Pak? Ya kan tukang kan bisa kita membentuk profil di lapangan itu dengan bentuk dilas gitu ya. Nah, tinggal kita beli dua penampang baja ini ya, kita potong ya. Kemudian ini bagian las gitu ya, dilas gitu ya, di lapangan misalnya. Dibentuklah profil baja WF misalnya. Nah, ini kan profil baja WF juga, tapi produknya adalah dilas gitu ya.
Nah, sehingga nilainya agak lebih besar. Kenapa bisa lebih besar? Ya itu tadi ya. Kalau dia dilas berarti kualitas dari outputnya itu akan tidak sebaik dengan output dari pabrikasi yang dikontrol dengan ketat gitu ya, dengan mesin misalnya ya, sehingga nilainya berbeda untuk nilai FR-nya ya. Jadi ini ya. Nah, sedangkan untuk nilai standar kita perencanaan ya, sebenarnya ini prinsip ya, sama prinsip seringkali saya katakan prinsip hidup juga sama ya. Nilai momen ultimate ya atau momen yang bekerja pada struktur misalnya ya. Nah, sebuah balok ya. Kemudian ada beban sebesar nilai P ya. Anggaplah misalnya ini 10 ton nilai P yang bekerja pada suatu balok ini. Maka nilai P ini akan menghasilkan suatu momen namanya. Momen ultimate ya. Momen ultimate. Nah, momen yang bekerja di struktur ini harus lebih besar dari, ini adalah momen nominal namanya, harus lebih besar dari penampang yang kita buat ya. Itu logikanya seperti itu ya. Harus lebih besar kekuatannya dari momen nominal ini ya, atau momen yang bisa dipikul oleh si penampang, misalnya baja WF ya, WF 300 misalnya. Nah, kita hitung profil baja WF 300 ini dia mampu memikul beban kalau ini tadi menghasilkan 10 ton misalnya ya, maka ini harus lebih besar, jangan nanti 10 ton lagi atau 9 ton ya hancur ini patah gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa profit ini harus lebih besar kekuatannya yang bisa dipikulnya. Baru kategori struktur ini aman. Ya. Dan dikalikan dengan faktor reduksi. Ini apa faktor reduksinya ya? Kalau saya memahami ini adalah safety gitu ya. 0, atau 10% itu disimpan gitu ya. Safety-nya gitu ya. Tapi ingat ini sudah diatur oleh SNI kita, aturan kita ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Kalau kita di Indonesia di 90, bisa jadi di Amerika dia 0,95 ini ya. Maka kita cek. Jadi beberapa negara-negara maju mungkin dia nilainya akan lebih kecil ya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Sehingga ini misalnya ini 10 ton ya. Atau 12 ton ya. Dikalikan dengan 0,9. Jika nanti nilainya lebih besar dari nilai momen ultimate yang dihasilkan oleh si P ini, si beban ini, berarti terkategori aman ya. Nah, itu konsep dari perencanaan kita gitu ya, nilai perencanaan kita. Analogi yang lebih sederhana lagi ya ini tadi kan seringkali saya katakan ini pengeluaran kita sehari-hari sebulan misalnya, pengeluaran hidup. Anggap 3 juta misalnya, 3 juta. Maka penghasilan ini ada sebuah penghasilan ya. Kalau penghasilan kita harus lebih besar dari pengeluaran kita gitu gitu logikanya ya. Dikalikan safety lagi ya, safety-nya. Kalau kita misalnya punya penghasilan 3.500.000 per bulan, kemudian dikalikan safety-nya 0,9, masih lebih besar dari pengeluaran kita, berarti ini masih terkategori aman ya, tidak ngutang atau tidak kolaps ya. Demikian juga struktur ya. Struktur itu kita harus menghitung berapa kekuatan yang disebabkan oleh si beban yang bekerja, kemudian kita bandingkan dengan kekuatan si penampang. Ya sederhananya seperti itu aja ya. Tinggal kita sekarang ini bagaimana kita cara menghitung beban yang dia berikan P ini, kemudian bagaimana kita cara menghitung kemampuan si penampang satu penampang ini. Itu aja sebenarnya tugas kita ya. Kemudian kita bandingkan. Oh, kalau nanti nilainya lebih besar dari penampang, kekuatan penampang berarti aman ya. Kalau tidak ya gagal strukturnya pasti hancur misalnya gitu ya. Itu sederhananya di dalam analisis struktur ya. Oke, ini ada gambaran lagi ya, bagaimana suatu penampang kompak itu
kekuatan kekuatan penampangnya bisa mencapai momen plastis ya. Sedangkan penampang tidak kompak kekuatannya antara batasan momen plastis dan momen elastis ya atau yieldingnya di sini ya. Sedangkan penampang langsing, dia kekuatannya antara momen ini ya tidak bisa sampai melewatin ya batasnya di sini. Jadi dia sudah gagal. Penampangnya sudah gagal ya. Ini hanya gambaran grafik saja ya. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi sudah ya. Nah, langsung ke contoh saja ya. Mungkin tadi penjelasannya sudah mungkin ya sudah sesederhana mungkin tadi saya sampaikan ya eh, terkait dengan perhitungan ini tadi ya, penjelasan tadi lah berkaitan dengan jenis penampang ya. Nah, ini soalnya ya, silahkan dipahami dulu coba ya soalnya ya. Oke ya, ada sebuah struktur ya, struktur balok lah ya. Struktur balok, kemudian panjangnya adalah 15 meter ya. Kemudian memikul beban mati D. Nah, sebenarnya gini ya, nilai ini nggak langsung kita ujuk-ujuk, langsung kita tentukan enggak ya. Tapi ini sebenarnya prosesnya panjang untuk mendapatkan misalnya 500 kilogram per meter ini ya. Contohnya apa? Beban mati ini ketebalan atau berat sendiri si profil itu satu ya. Kemudian mungkin plat lantainya ya, plat lantai tebal plat lantainya ya. Kemudian spesinya ya, spesi ya. Kemudian keramiknya misalnya sehingga beban nilai 500 kilogram per meter ini yaitu akumulasi dari beban yang bekerja pada struktur inilah gitu ya. Jadi nilai ini sebenarnya prosesnya panjang untuk mendapatkannya gitu ya. Nah, kemudian momen hidup ya, momen beban hidup ya 1.500 kilogram per meter ini juga kalau kita di struktur bangunan gedung ya, beban hidup ini itu diperoleh dari SNI peraturan pembebanan ya. Nanti tergantung dari fungsi bangunan ya. Fungsi bangunan bisa jadi nanti bangunannya beban hidup ini berbeda-beda ya. Kalau kita peruntukkan untuk sekolah misalnya akan berbeda dengan bangunan tersebut untuk rumah ibadah gitu atau untuk kantor atau rumah tinggal nanti akan berbeda-beda untuk ininya ya beban hidupnya ya. Makanya jangan mudah-mudah kita mengalihfungsikan suatu bangunan ya. Sebenarnya itu harus eh, dari proses pengkajian tentunya ya ketika kita menggunakan atau mengubah suatu fungsi bangunan ya. Yang tadinya ruko akhirnya dibuat ditambah lagi bangunan ke atas menjadi walet misalnya. Nah, ini berbahaya sebenarnya ini ya. Harusnya eh, harus proses pengkajian lagi ya gitu. Atau mungkin misalnya ruko-ruko dulu banyak ya beralih fungsi menjadi rumah ibadah misalnya itu. Maaf kalau kita sebagai orang struktur, nah ini harusnya dikaji ulang bangunannya layak nggak gitu. Karena apa? Karena beban dari fungsi bangunan tersebut ya beban hidupnya ya. Tetapi di sini sebagai contoh gitu ya, ini hanya sekedar tambahan tadi informasi. Ini hanya sebatas contoh ya perhitungan kita. Jadi di struktur ini tadi 15 meter ya. Kemudian dia memikul beban sebesar beban mati 500 kilogram per meter ya. Kemudian beban hidupnya 1.500 kilogram per meter ya. Maka di sini diminta rencanakanlah dimensi profil gergaji tersebut. Jadi kita diminta menggunakan profil baja WF ya. Hanya saja yang tipikal atau yang tipe berapa, yang dimensinya berapa. Kita diminta untuk merencanakan. Nah, sebenarnya kalau kita sudah paham ini ya kita sudah bisa misalnya menghitung membuat kebutuhan suatu balok lah gitu ya. Baik balok di jembatan gelegar gitu ya, jembatan sederhana
Ya, sebenarnya kita kalau kita ngikutin proses ini, ya sudah kita bisa menghitungnya gitu ya. Khususnya dari material baja ya. Yang penting yang sebagaimana saya sebutkan tadi, kita bisa menghitung nilai beban D ini dari mana gitu ya. Kemudian beban hidupnya dari mana gitu ya. Nah, itu aja. Kemudian kita sudah bisa menentukan profil WF yang berapa gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya maksud soalnya tadi ya. Jadi kita diminta di sini eh, berapa profil yang diperlukan untuk memikul beban D 500 dan L 1.500 ya. Dengan panjang bentang si struktur 15 meter ya. Ini sisa 1 menit lagi, nanti kalau terputus kita lanjut ya. Oke ya, kita mulai penyelesaian ya. Nah, pertama kita menentukan dulu jenis bajanya ya. BJ37 ini juga di soal sudah ditentukan ya. BJ37 ya. Kalau kita cek di jenis profil apa jenis material baja ya, untuk nilai BJ37 itu nilai FY-nya 240 ya. 240 MPa ya. Sebenarnya ini harus ada lagi nilai FU-nya ya, batas ultimate ya. Berapa gitu. Tapi nggak apa-apa karena perhitungan ini masih belum mempertimbangkan nilai eh, FU-nya ya, ultimate-nya ya. Nah, seperti yang tadi ya, karakteristik wajah kalau kita cek misalnya di lab ya. Nah,